Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamet di sini. Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Petualangan di Gunung Kerinci, Elegi di Atap Sumatera. Cerita ini ditulis oleh Dika, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Petualangan di Gunung Kerinci. Oh iya bang, kalau boleh tahu ayah bang Igun ada di mana sekarang? Beliau udah berpulang 3 tahun lalu. Maaf bang, aku nggak tahu. Gak apa-apa, lagi pula kita semua pasti akan kembali ke sana. Kalau sahabat ayah bang Igun yang ada di foto itu, apa udah berpulang juga? Oh, lelaki yang ada di foto itu adalah sahabat seperjuangan ayah bang. Namanya Rizal Montana. Foto itu diambil sewaktu mereka melakukan pendakian terakhir. Pendakian terakhir? Maksudnya? Sebenarnya berat buat abang untuk cerita hal ini, karena kejadian itu sudah sangat lama. Cerita aja bang, gak apa-apa kok. Kita siap jadi pendengar setia. Ya udah, baiklah. Dulu belasan tahun lalu abang masuk kelas 1 SMP. Kami sekeluarga pindah dari Padang ke Sungai Penuh. Karena orang tua abang ingin kembali dan menetap di kampung halamannya. Terlebih kami mendapatkan rumah baru dengan harga murah, karena sebelumnya kami sekeluarganya bisa ngontrak di Padang. Singkat cerita, ayah pun punya sahabat dari kecil yang sama-sama asli orang Sungai Penuh. Namanya Rizal Montana. Ia punya hobi yang sama seperti ayah, yaitu mendaki. Beberapa tahun berselang saat melakukan pendakian bersama ayah, Rizal berkenalan dengan seorang perempuan, Anjadi namanya. 2 tahun kemudian Rizal pun menikahi perempuan itu dan memiliki seorang anak. Sekitar 5 tahun berselang, tepatnya tahun 2000, tiba-tiba satu hari Rizal datang ke rumah ayah. Ia berkata sedang bertengkar hebat dengan istrinya. Mendengar itu, ayah pun mengajaknya mendaki Gunung Kerinci untuk menenangkan pikiran sahabatnya itu. Rizal tidak menolak tawaran itu sampai tiba musibah itu datang. Saat mereka turun dari puncak Kerinci untuk kembali ke tenda, Rizal menghilang. Seingat ayah, terakhir kali ia melihat sahabatnya itu masih berjalan di belakangnya. Lalu di pertengahan jalur turun, ayah berkata kalau ia ingin lebih cepat sampai ke Silter 3 untuk mengambil air karena mereka sudah kehabisan logistik. Rizal dengan santai menjawab, "Duluan lah, aku jalannya santai aja. Masih pingin menikmati pemandangan di jalur ini." Mendengar itu akhirnya ayah mempercepat langkahnya. Setelah sampai tenda hingga sore hari, Rizal malah tidak kunjung tiba. Ayah yang mulai khawatir berinisiatif mengajak beberapa pendaki lain yang ada di sana untuk mencari sahabatnya itu di area Silter 3. Tapi ternyata tidak kunjung ketemu juga. Ia memutuskan untuk turun dan melaporkan pada penduduk setempat. Seminggu pencarian pun berlalu, namun hasilnya tetap nihil. Sama sekali tidak ada tanda-tanda yang ditinggalkan Rizal Montana atas kepergiannya itu. Lalu selanjutnya apa yang terjadi bang? Ayah pulang meninggalkan luka yang mendalam. Dengan berat hati, ayah terpaksa menceritakan kejadian itu pada istri dan anak sahabatnya. Setahun yang lalu, istri dari almarhum Rizal Montana yaitu Bu Anjani datang ke sini dan menceritakan kalau sekarang anaknya sudah jadi anggota Tipanas dan bekerja di Jakarta. Tapi baru-baru ini anaknya pulang ke kampung halamannya mengambil cuti karena ibunya sakit. Cerita yang mengharukan bang, gue sampai terenyuh dengernya. Bang Igun tahu cerita ini dari ayah Bang Igun?
Ya, setelah kematian Rizal, ayah benar-benar kehilangan semangat untuk mendaki. Sebelum kematian ayah, ia sempat memprediksi nanti kalau anak sahabatnya itu sudah besar, dia pasti akan mencari ayahnya yang hilang. Ternyata prediksi itu tepat. Sampai saat ini semangat anaknya untuk mencari ayahnya belum pudar. Ya udahlah, kita sudahi dulu pembicaraan ini. Udah jam 11, besok pagi banyak yang harus dikerjakan. Ayo tidur. Bang, kita bertiga tidur satu kamar ya? Ya enggak lah, kalian berdua tidur di ruang tamu. Quinta kalau sudah masuk kamar, kunci dari dalam ya. Satu lagi, jangan berisik, nanti anak abang bangun. Iya bang. Udah semuanya, mat bobo ya? Iya tuan putriku, sampai ketemu dalam mimpi ya. Cewek gue tuh Jing. Berisik lu. Malam itu hujan pun turun membasahi kota Sungai Penuh. Pagi yang cerah pukul 8 sambil menunggu tuan putri mandi, si sapi dan si anjing sibuk mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa. Kantung tidur 3, matras 3, headlamp 3, tenda 1, kompor kupu-kupu 1, seperangkat nesting 1, sarung tangan 3 pasang, kantong sampah besar 1, bayonet 1, tabung gas botol, baju salinan kita pisahkan pakai kantong masing-masing. Nah, kalau logistik jadikan 1 dalam kantong. Sama kayak peralatan mandi, jas hujan jangan masukin keril karena mau langsung dipakai. Iya tahu Jeng, lu cepetan deh. Masukin ke keril sebelum Bang Jensen datang. Iya tahu Sap, gue cuma ngitung biar enak pas ngebaginya. Soalnya ini kan dibongkar lagi karena kemarin pas kita berangkat belum masukin logistik. Kenapa kalian gak beli logistik dari Jakarta? Kami takut kena ces, Mbak. Setiap penumpang pesawat kan ada kapasitas bawaannya. Jadi kami pikir lebih baik beli logistiknya di sini aja. Jing, daypack gue dibawa atau dititip di sini? Lo pikir 2 keril cukup apa? Daypack lo tuh bakal dipakai buat peralatan mandi, baju ganti lo dan si sapi. Baju ganti gue biar gue bawa sendiri dalam keril. Sap, keril lu isinya apa aja? 1 kantong tidur, 1 matras, 1 tenda dan sisanya logistik. Oh, ya udah, sisanya biar gue masukin ke keril gue. Oh iya Sap, jangan lupa kantung tidur taruh di paling bawah, tenda di tengah, terus logistik di atas. Biar enak buka keril kalau mau ngemil di pos peristirahatan. Iya tahu Jing, lo pikir gue baru pertama kali daki apa? Oh iya Mbak Lasmi, Bang Igun di mana ya? Jam 7 pagi Bang Igun udah pergi sama Berry mau nyari sekolahan. Habis itu katanya mau nunggu kalian di pos pendaftaran di Desa Kayu Aro. Oh iya, ada kopi sama gorengan tuh. Makasih banyak ya Mbak. Tapi kami makannya sedikit aja ya. Ntar mau ke pasar buat beli sayuran untuk logistik di gunung sambil nyari sarapan di sana. Saprian mencomot gorengan sekaligus menyeruput kopi yang ditawarkan Lasmi. Mobil yang ditunggu pun datang. Seseorang turun dari mobil carry warna putih. Lelaki berkulit sawo matang itu hanya mengenakan piyama dan memakai topi ceper bermotif catur. Dialah Jensen, kakak Jensen, seorang sopir antar desa yang akan mengantar mereka ke kaki gunung. Astaga, kukira orang yang akan kita temui kali ini lebih waras. Oh iya bang, kenalin gue Saprian, alias si sapi. Dan ini Quinta pacar gue. Nah yang satu ini anjing peliharaan gue, namanya Anjar. Ya sudah, kita langsung masuk ke mobil aja. Bang, sebelum ke pos pendaftaran bisa ke pasar dulu nggak? Soalnya mau sarapan sama ada yang mau dibeli. Ya bisa lah. Setelah berpamitan pada Lasmi, mereka pun berangkat. 10 menit berlalu, mobil yang ditumpangi Saprian and the Gang melaju dengan kencang. Pasarnya udah deket ya bang? Iya. Topinya bagus tuh, beli di mana bang? Nyolong.
Tapi itu topi pelukis ya bang? Bukan, ini topi sutradara. Tapi teman-teman gue di Jakarta biasanya bilang topi itu topi pelukis bang. Bukan, ini topi sutradara. Ya udah deh bang, abang benar itu topi sutradara. Oh ya bang, Bang Jensen udah berapa kali naik Gunung Kerinci? Bukan, ini topi sutradara. Gue gak tanya itu. Mobil yang ditumpangi Sabrian and the Gang pun sampai di pasar. Jensen si sopir dengan sigap langsung membawa mereka ke tempat makan untuk sarapan. Di tempat itu tampak banyak sekali orang makan, mengindikasikan masakan di tempat itu memang diminati. Ada tulisan besar terpampang di depan pintu masuk, Warung Bukumbu. Warung Bukumbu? Udah lama gue gak makan kue kumbu. Kue apaan tuh? Masa gak tahu sih, Jing? Itu kue yang isinya kacang hijau loh. Gue yakin kalau pelanggannya sebanyak ini pasti kue kumbu buatannya enak banget. Ada Na Jensen bawa tamu ya? Ibu mertua, iya bu, ini tamu dari Jakarta mau naik Kerinci. Na Jensen pesen kayak biasanya kan? Dan kalian mau pesen apa? Nasi uduk aja bu, sama kopi ya. Gue samain aja bu dengan yang di sebelah. Kalau aku pesen kue kumbunya seporsi ya bu, sama es teh ya. Oh maaf nah, di sini nggak jual kue kumbu, itu hanya namanya saja. Unik juga nih warung, ada nama tapi nggak ada barangnya. Kumbu itu nama aku nak. Kirain nama suaminya. Kalian habis ini mau langsung naik gunung? Iya bu, tapi kami mau cari tambahan logistik dulu buat masak di gunung. Oh gitu, Nak Jensen nanti antar mereka ke warung Bu Anjani ya. Loh, warung Bu Anjani kan udah seminggu tutup bu. Udah buka, anaknya yang gantiin si Zata 2 hari yang lalu dia pulang. Oh begitu, baguslah, sudah lama juga nggak ketemu tuh anak. Setelah sarapan, mereka berempat langsung menuju warung sayur sahabat lama Jensen. Sesampainya di sana, Jensen benar-benar kegirangan melihat sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu. Woi brengsek! Masih hidup kau? Jadi ceritanya lagi gantiin ibu dinas? Iya, mumpung lagi di rumah. Gimana kabar ibumu, udah baik kan? Ya, udah baik kan sih. Sekarang lagi di rumah memulihkan tenaga. Mudah-mudahan besok atau lusa udah bisa kerja lagi. Oh iya, tamu yang kamu bawa ini mau belanja? Iya, ini tamu dari Jakarta. Mereka mau cari perlengkapan logistik yang kurang katanya. Perlunya apa aja? Cabai giling, daun bawang, kubis, sagu, dan penyedap rasa. Tunggu sebentar ya, aku giling dulu cabenya. Zat, lihat si Neng gak hari ini? Neng? Nancy maksudnya? Nggak lihat tuh. Coba cari di warung Bukumbu. Kami juga baru dari sana buat sarapan, tapi si Neng gak ada di warung. Loh, kenapa nggak tanya Bukumbu aja? Males ah, soalnya udah sering nanya kayak gitu, selalu dijawab cari aja sendiri. Si Neng itu siapa sih bang? Bidadari desa sekaligus calon istriku. Hehe. Perasaan udah dari dulu deh ngejar Nancy tapi nggak dapet. Saran aja, kalau suka sama orang tuh harus berani deketin dari awal. Jangan cuma nanya aja, pas ketemu sama orangnya langsung salah tingkah. Nggak tahu mau ngomong apa. Udah saat kamu tahu sendiri kan, dia pernah ku ajak muncak ke Kerinci, malah nggak mau dengan 1000 alasan. Cara ngajaknya kali yang salah. Perempuan berkelas harus diajak dengan cara yang berkelas juga. Emang si Neng suka naik gunung juga ya? Iya, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa ngajak dia. Coba tadi kalau gue ketemu sama orangnya, bisa gue ajak tuh cewek buat jadi leader ke puncak. Dia pasti gak mau muncak sama lu, Jing. Lagi pula kita kan udah ada leader Bang Igun. Kata siapa kalau gue ceritain pengalaman gue di gunung-gunung Jawa yang pernah gue daki, tuh cewek pasti tertarik buat muncak sama gue.
Karena dia pikir pasti gue bukan pendaki sembarangan. Tapi pendaki awam. Tukang sayur, emang lo pernah daki gunung mana aja? Berani bilang gue pendaki awam segala. Penting ya ngasih tahu ke orang gunung mana aja yang pernah kita daki. Ya penting lah kita kasih tahu itu biar kalau ketemu sesama pendaki kita nggak diremehin. Udah debatnya. Temen lo tuh bang yang mulai duluan. Aku minta maaf kalau gitu. Gak usah, gak penting. Tiba-tiba ada segerombolan orang memakai motor datang berbondong-bondong. Begitu turun dari motor, mereka langsung mendatangi satu persatu warung di pasar itu dengan suara lantang dan keras. Jatah, jatah! Awas kalau ada yang gak bayar, gua ajar kalian. Dia adalah Jafar dan komplotannya yang setahun belakangan ini nyari setiap hari menagih upeti ke setiap warung di pasar dengan dalih uang keamanan. Yang masalah datang tuh Zat. Tuh orang pasti mau minta uang keamanan ke setiap warung yang buka tuh. Tak lama kemudian Jafar pun tiba di depan warung Zata. Bang Jafar, masih kerja di sini ya? Alah so kenal. Bayar gak? Atau mau gua ajar kau? Bersemangat kali hari ini nih. Zata tak mau cari masalah sambil memberikan setoran uang pada Jafar. Awas kalau besok setoranmu kurang dari hari ini, gua ajar kau. Dia preman sini ya bang? Bukan, dia hanya pengangguran yang udah lama tinggal di pasar ini. Kalau dia bukan preman, kok kalian gak ngelawan? Lo aja tadi diem, Cing. Ya ngapain gue ngelawan? Tuh orang gak malakin gue. Orang-orang di pasar ini bukan gak ngelawan, tapi kasihan, makanya dikasih uang. Ya hitung-hitung ngurangin konflik sih. Bang Igun sudah SMS nih. Katanya dia udah sampai di pos pendaftaran. Ayo berangkat. Oke, hati-hati di jalan ya kalian. Jangan melakukan hal yang bisa membahayakan diri sendiri di gunung. Ingat, tujuan pendakian bukanlah puncak, melainkan pulang ke rumah dengan selamat. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun beranjak menuju desa Kayu Aru, desa terakhir di kaki Gunung Kerinci, di mana terdapat pos pendaftaran. Setiba di sana, saat baru saja turun dari mobil, mereka melihat ada orang aneh di depan pos pendaftaran, sedang duduk membelakangi pos orang yang sungguh aneh bagi Saprian, Anjar, dan Quinta. Orang itu memakai baju hijau tak berlengan, bermotif bunga dan bercelana hitam di atas lutut. Ia duduk di sebuah kursi plastik berukuran kecil, tampak sedang memancing di genangan air dengan stik bambu serta ember yang penuh ikan di sebelahnya. Itu siapa? Oh, itu Cantigi. Jangan kalian dekati kecuali kalau kalian udah jadi orang yang sabar. Sap, fotokopi KTP gue dan Quinta udah dikumpulin di dompet lo kan? Udah, gue sama Bang Jensen masuk dulu ya buat pendataan. Anjar hanya mengangguk, pandangannya masih tertuju pada Cantigi. Queen, lo penasaran gak sama tuh orang? Asli anjing, penasaran banget gue sumpah. Kita samperin yuk. Permisi mbak, bang, mas. Panggil mbak aja Jing. Kata Bang Jensen namanya Cantigi, pasti dia cewek. Oh iya, permisi mbak. Lagi ngapain ya? Seketika Cantigi menoleh ke arah mereka, tampak topeng Shinigami menutupi wajahnya. Waduh, buset dah, aneh banget nih orang. Kalian ngapain di sini? Harusnya kami yang tanya kayak gitu. Mancing ya kak? Menurut kamu? Oh, jadi ikan-ikan ini dapat dari mancing di genangan air itu? Ya enggak lah, tuh ikan beli di pasar. Terus buat apa mbak mancing di genangan air itu kalau nggak dapat ikan? Buat ngisi waktu. Tiba-tiba terdengar suara motor mendekat yang langsung menikung di depan mereka bertiga. Seketika Anjar marah karena debu dari motor trail itu mengenai wajahnya. Boy anjing, pakai mata dong. Anjing, teriak anjing. Mau berantem lo? Sini.
Tak disangka ketika pengendara motor itu membuka helm, Anjar sontak terkejut dan terdiam demi melihat perempuan cantik, berkulit putih dan berambut panjang. "Kenapa lo diam, Jing? Katanya tadi mau ngajak berantem." Kata siapa? Lo kali yang salah dengar. "Udah aja, kenalan aja bang, orangnya baik kok, yakinlah." "Emang siapa namanya?" "Tanya aja sama orangnya tuh." "Maaf ya bang, soalnya tadi buru-buru karena ada hal penting yang harus disampaikan ke pos pendaftaran. Oh ya, namaku Nancy, salam kenal ya." Gak apa-apa kok, gue tahu mbak tadi gak sengaja." "Ya udah kalau gitu aku ke dalam dulu ya." Barengan aja, kita juga mau ke dalam kok." "Loh, kok aku ditinggal? Kira-kira di atas rame gak bang?" "Sepi Mas Aprian, banyak pendaki udah pada turun kemarin. Yang belum turun cuma teman abang dari Padang. Dia berdua sama pacarnya, mungkin nanti kita ketemu mereka di Silter 3. "Dua orang ini maksudnya?" "Iya, kenapa memangnya?" "Namanya gak asing sih, soalnya ada temen cewek juga dari Padang. Katanya sih mau liburan, tapi gue ragu karena orangnya bukan anak gunung." "Mungkin iya, mungkin juga enggak. Kan banyak orang yang namanya mirip." "Bang Igun, kok di telepon gak aktif sih?" "HP abang habis baterai Nancy. Semalam lupa dicas. Emangnya kenapa?" "Lebih baik abang ikut aku sekarang, ada hal penting yang harus kita lakukan. Nanti aku jelasin di atas motor." "Hal apa dulu nih? Soalnya abang mau nemenin tamu dari Jakarta buat nanjak hari ini." "Ada harimau yang turun ke pemukiman warga di desa Kayu Aro bang. Sepertinya dia lapar. Kita harus tangkap harimau itu bang sebelum ada korban jatuh." "Terus yang nemenin kita ke puncak siapa?" "Jensen, kamu bisa gantiin abang temani mereka." "Enggak, aku mau narik angkot hari ini. Kecuali kalau si Neng ikut nanjak juga." "Enak aja, aku kesini mau jemput Bang Igun buat nangkep harimau." "Ya udah bang, kita nggak ditemenin mendaki juga nggak masalah kok. Yang penting warga desa sini selamat. Tapi kita minta info aja soal rute perjalanannya." "Ya udah, akan abang jelaskan secara singkat. Jadi tolong dengarkan ini baik-baik, karena abang gak akan mengulanginya. Setelah ini Jensen hanya akan mengantar kalian sampai ke tanjakan. Di atas tanjakan itulah gapura pintu masuk Gunung Kerinci. Setelah itu kalian masuk. Kalian akan melewati 6 titik peristirahatan, pos 1, 2, 3, Silter 1, Silter 2, dan juga Silter 3. Disarankan kalau kalian mengambil air baiknya di Silter 2 dan 3 untuk menghindari ketemu harimau. Soal lokasi mata air, tenang aja, kalian bisa mengikuti pelang yang ada di setiap silter. Baiknya kalian jangan banyak istirahat, karena sore ini kalian harus sampai di Silter 3. Itu tempat peristirahatan terakhir. Malamnya kalian buka tenda dan istirahat di situ. Tapi ingat, kalian gak bisa tidur pulas karena subuhnya sekitar pukul 4. Kalian harus berangkat lagi menuju puncak. Di perjalanan subuh nanti kalian akan melewati beberapa tempat, yaitu Batu Gantung, Tugu Yuda, dan tanjakan terakhir. Setelah itu barulah kalian sampai ke puncak Kerinci. Usahakan setelah di puncak kalian harus turun sebelum pukul 9 pagi. Untuk antisipasi karena biasanya asap belerang naik sebelum jam itu. Kalian paham? "Hampa bang." Abang tanya serius nih. "Iya bang, kita paham kok." Oh ya, satu lagi. Kalian harus bawa sampah kalian sendiri. "Kalau soal itu nggak usah diingetin lagi bang. Setiap turun gunung kita selalu bawa sampah kita sendiri kok." Bagus, ketika kalian sudah turun ingat, mampir lagi ke pos ini. 3 hari nggak ada kabar, abang akan bentuk tim buat cari kalian. Tambahan, kalian nggak boleh mengukir nama di pohon dengan benda apapun dan kalian hanya boleh membuat api unggun dari ranting yang bisa kalian patahkan pakai tangan. Kalau soal mematahkan ranting pakai tangan sih masih bisa dimengerti mbak. Tapi mengukir nama di pohon kenapa nggak boleh?
Kalau kulitmu diukir nama orang dengan benda tajam, mau? Ya enggak lah. Maka berlakulah adil, pohon juga makhluk hidup. Bang, sebelum kami berangkat, boleh kita foto bareng? Ya udah, kita fotonya di depan pos aja, tapi sekali aja ya, soalnya abang udah ditunggu. Oke bang. Gue fotonya deket si Neng ah. Langkahin dulu mayatku. Mereka terpecah menjadi dua tim. Igun dan Nancy mengendarai motor menuju desa Kayu Aro untuk menangkap harimau. Sementara tim Saprian dan kawan-kawan menaiki mobil Jensen untuk melanjutkan perjalanan. Setibanya di Tugu Harimau yang berarti tanda pintu masuk Gunung Kerinci sudah dekat, mereka bertiga secara kompak meminta Jensen berhenti sebentar untuk berfoto di ikon desa tersebut. Lantas kembali melanjutkan perjalanan ke tanjakan di bawah gapura pintu masuk Gunung Kerinci, tempat di mana mereka akan memulai pendakian ini. Cewek aneh tadi kemana sih bang? Waktu kita keluar dari pos pendaftaran dia udah hilang. Oh, Cantigi, dia emang gitu. Gak ada yang bisa nebak jalan pikirannya. Udah kayak Jaya Langkung aja, datang bikin terkejut, pergi bikin penasaran. Yang benar itu datang tidak dijemput, pulang tidak diantar bang. Ya itu maksudnya. Oh iya bang, si Nancy itu kok bisa beda banget ya sama ibunya? Iya, wajah si Neng mirip bapaknya. Kalau boleh tahu bapaknya si Neng kerja di mana bang? Bapaknya si Neng dulu kerja di dinas kehutanan dekat sini, tapi 4 tahun lalu jasadnya juga jasad beberapa rekan kerjanya ditemukan tewas di dalam hutan waktu lagi kerja. Kalau dilihat dari bekas lukanya sih karena terkaman harimau. Makanya si Neng sangat hati-hati kalau ada harimau masuk ke desa, karena dia nggak mau kejadian yang menimpa bapaknya terjadi pada orang lain. Mendengar cerita itu, Saprian, Anjar, dan Quinta pun tertegun cukup lama, tidak mau melanjutkan pembicaraan lagi. Tanpa sadar, mobil yang mereka tumpangi sampai juga di tanjakan terakhir di bawah gapura pintu masuk Gunung Kerinci. Saprian and the gang segera turun dari mobil, langsung menggendong keril mereka masing-masing. Saprian mengucapkan terima kasih sambil menyalami tangan Jensen. Iya, sama-sama. Nomor HP Bang Jensen udah kami simpen. Ntar kita hubungi lagi kalau kami udah turun. Habis ini kalian langsung naik aja ke tanjakan itu. Di atas itulah pintu masuk Gunung Kerinci. Oke bang. Lo yakin Sap kita daki tanpa leader? Katanya lo udah biasa daki gunung, kok sekarang takut? Gue bukannya takut, tapi baru kali ini daki tanpa leader. Biasanya kalau nggak di-leaderin, gue yang jadi leader. Ya, anggap aja nyoba pengalaman baru. Jadi sekarang kamu yang mau jadi leader. Di antara kita nggak ada yang pantas jadi leader di pendakian kali ini, karena di antara kita belum ada yang pernah kesini. Ketika mereka bertiga sampai di gapura dan mendekati pintu masuk Gunung Kerinci, mereka terkejut. Ternyata gadis aneh yang mereka temui di depan pos pendaftaran tadi tahu-tahu muncul lagi di depan mereka, melakukan hal yang sama, duduk di kursi plastik kecil sambil memancing di genangan air, memakai stik bambu dan ember yang berisi ikan di sebelahnya. Pusap, lihat orang aneh itu muncul lagi. Ya udah, kita samperin aja yuk. Kali ini nggak lagi deh, soalnya bikin emosi. Yang emosi itu lo, Jing. Ya udah, kali ini biar gue yang ajak ngomong tuh cewek. Kamu yakin mau ngobrol sama tuh cewek? Biarin aja, Queen. Kita lihat aja seberapa sabar si Sapi ngadepin tuh cewek. Halo, boleh saya tanya? Tuh Jing, lihat cewek itu kayak patung, matanya nggak gerak. Halo mbak, kami mau nanya. Amit-amit dah kalau si Sapi sampai niat ngajak tuh cewek Siti jadi leader kita. Gue juga nggak mau Jing, tingkah lakunya aneh banget. Sumpah deh, baru kali ini seumur hidup gue ketemu orang seaneh ini. Kan udah gue bilang cewek tuh aneh. Lihat aja mana pakai topeng Shinigami lagi di samping wajahnya. Lebih baik kita lewatin aja cewek sinting itu, terus ngelanjutin perjalanan. Kenapa nggak kita kerjain aja? Bukannya tuh cewek tadi ngerjain kita, Jing? Bener juga ya.
Tuh cewek kan tadi ngejutin gue. Ya udah, kalau gitu coba lu kejutin aja tuh cewek. Soalnya gue penasaran banget. Terutama matanya itu loh, tetap fokus ngelihat genangan air tanpa peduli sekelilingnya. Oke. Anjar pun mengendap-endap ke belakang Santigi, lalu tiba-tiba, bah, lu kok gak mempan? Saprian makin penasaran melihat Santigi yang tidak bergeming sedikit pun saat dikejutkan Anjar. Udah buang-buang waktu ngadepin tuh cewek. Mending kita lewatin aja. Ya udah yuk. Yuk Jing. Dasar cewek gila. Apa kamu bilang? Tiba-tiba ada suara mengagetkan mereka. Mereka bertiga pun langsung terkejut melihat reaksi anak itu. Quinta sontak gugup ketika menoleh ke belakang berhadapan langsung dengan wajah Santigi. Siapa tadi yang bilang aku gila? Nih orangnya. Bukan gitu maksudnya tadi ini. Gini mbak. Maksud pacar saya tadi, teman kami yang satu ini gila. Enak aja lu Sap, nuduh-nuduh gue sembarangan. Yang gila tuh cewek ini bukan gue. Enggak. Tadi aku dengar jelas kalau yang ngomong tadi itu kamu. Iya mbak, maaf. Jadi benar tadi kamu ngatain aku? Iya sih mbak, tapi kok tahu? Santigi pun langsung berbalik badan kemudian meninggalkan mereka bertiga. Hei, mau kemana lo? Udah biarin aja sih. Tuh cewek aneh banget sumpah. Tadi diem kayak batu terus dikatain gila langsung nyamperin. Lalu kabur gitu aja. Mana kursi pancingnya ditinggal lagi? Hati-hati. Quinta tiba-tiba membaca tulisan di tanah di samping genangan air tempat Santigi memancing. Apa yang hati-hati? Itu Jing, lo lihat tulisan itu? Hati-hati. Kayaknya tulisan ini sengaja dibikin cewek itu buat nakutin kita deh. Tapi bisa juga sebagai pesan buat kita. Pesan apa coba? Hati-hati di jalan maksudnya. Kalian ingat gak apa kata Bang Jensen tadi? Jangan deketin tuh cewek kecuali kalau kita udah jadi orang yang sabar. Bener juga kata Bang Jensen. Itu cewek benar-benar ngelatih kesabaran. Ya udah, semoga ini orang aneh terakhir yang kita temui hari ini. Sekarang kita berdoa dulu yuk sebelum mau mulai perjalanan. Formalitas itu Sap, kita langsung berangkat aja. Gue udah pernah kok nggak doa sebelum mendaki. Buktinya sampai sekarang aman-aman aja. Lagi pula inget kata Bang Igun, kita sekarang ngejar waktu. Pokoknya sore ini target kita harus sudah sampai di shelter 3. Ya udah kalau gitu waktunya mendaki. Nah gitu dong, back to the jungle. Perjalanan mereka pun berlanjut melewati pos demi pos, shelter demi shelter, diiringi tawa canda yang dibalut dengan letih dan lelah menguras keringat. Hanya semangat semata yang ada di benak mereka bertiga. Semakin sulit jalur yang mereka lalui, semakin bertambah pula semangat dan antusias mereka mendaki. Sesekali mereka beristirahat sejenak, menikmati pemandangan asri nan megah sambil menghirup oksigen yang diberikan oleh hutan sahabat alam yang tidak lekang dimakan zaman. Karya sang pencipta alam semesta beserta isinya, Tuhan Maha Kuasa, tanpa bertemu seorang pendaki lain selama melakukan perjalanan. Gunung Kerinci saat itu seolah milik mereka bertiga. Sampai pada waktunya ketika perjalanan mereka mendekati shelter 3, jam di tangan menunjukkan pukul 16:45. Di jalur pendakian, Quinta yang sedang bersemangat tinggi dalam pendakian ini mengalami satu insiden ketika ia memegang ranting untuk menaiki tanjakan. Ranting yang ia pegang patah, kakinya terkilir dan menimpa Anjar. Saprian tak tahu kejadian itu karena jaraknya cukup jauh di depan. Aduh, Jing, sakit tahu. Lo pikir gue gak kenapa-napa apa? Lo sih ngapain di belakang gue, Jing? Singkirin badan lo, Kin. Iya. Hampir aja gue mati. Jadi gimana nih? Mana cowok gue udah jauh lagi? Bodo amat, minta tolong sama sapimu sana. Yakin lo gak mau nolongin gue? Kalau gue gak mau emang kenapa?
Ya nggak apa-apa sih. Kalau lo punya ongkos sendiri buat pulang setelah turun dari sini. Saprian berteriak yang sudah tiba lebih dulu di shelter 3. Ia pun tertawa sesaat Saprian menoleh ke bawah menunggu kedatangan pacar dan sahabatnya. Tetapi karena keduanya tidak kunjung muncul, ia pun langsung bergerak sendiri mencari lokasi. Tiba-tiba ia melihat sebuah tenda berwarna kuning tampak berdiri di shelter 3. Ada tenda nih. Samperin ah. Halo, apa ada orang di dalam? Orangnya di luar. Senior, seru Saprian kaget melihat langsung memeluk lelaki di depannya. Si sapi kesini sama siapa? Sama pacar gue lah dan si anjing. Anjar maksudnya? Ya iyalah, siapa lagi? Bandar film bokep di kampus. Masih inget kan? Oh iya, waktu semester 1 ketahuan Pak Mohan ya nonton di kelas. Nah itu inget. Senior kesini sama siapa? Sama calon istriku. Tuh orangnya. Nisa. Sapi, apa kabar? Baik. Kesini sama siapa? Menurut lo? Tunggu. Jangan bilang kesini sama... Tiba-tiba kalimat Nisa terpotong oleh teriakan Quinta dari kejauhan. Nisa, lo ngerjain gue ya? Katanya rahasia, nggak taunya ketemu di sini. Hah? Kenapa digendong kayak gitu, Queen? Oh, ini nggak apa-apa, cuma insiden kecil doang kok. Loh, kok lo bisa jalan? Dikerjain nih ye. Emang yang bilang gue nggak bisa jalan siapa, Jing? Nyesel gue gendong lo sampai sini. Udah anggap aja itu bayaran karena lo berangkat ke sini gratis. Udah berantemnya. Harusnya gue yang berantem sama lo karena lo udah bohongin gue, Sah. Maaf Queen, si Ardi tuh yang nyuruh katanya jangan kasih tahu siapa-siapa. Alasan aja. Udah, yang penting kita udah ketemu sekarang. Gak nyangka kan ternyata hobi yang mempertemukan kita. Hobi? Ini pendakian pertama aku, Sab. Ya, gue tahu sebelumnya lo kan gak hobi daki, beda sama Quinta. Atau jangan-jangan lo muncak ke sini karena dipaksa ke Ardi ya? Kayaknya betul tuh. Kalau gue sih udah curiga waktu di pos pendaftaran. Soalnya di buku tamu ada 2 nama pendaki yang belum turun, Hairunisa sama Ardiansyah. Awalnya sih gue gak percaya ya, karena tahu Nisa gak hobi mendaki. Tapi sekarang malah ngeliat kalian berdua daki bareng. Padahal kan waktu di kampus kalian gak pacaran. Iya sih, malah waktu di kampus belum kenal sama sekali sama Nisa. Aku tahu kalau Nisa adik tingkat di kampus waktu PDKT. Kami saling kenal waktu kerja di tempat yang sama. Ceritanya dilanjutin nanti aja. Yang penting kita pasang tenda dulu sebelum kemalaman nih. Ya udah, kalian pasang tenda biar Nisa dan Quinta yang masak. Aku udah ngumpulin ranting nih buat api unggun ntar malam. Setelah makan malam, mereka berlima duduk di depan tenda melingkari api unggun yang menghangati mereka sambil ditemani kopi untuk memulai cerita. Oh ya senior, tadi sore dari mana? Dari bawah ngambil air di mata air. Senior tahu nggak rute kita ntar subuh nanti? Ya tahu lah. Aku kan udah 2 kali kesini. Gimana ceritanya kalian bisa sampai ke sini? Gini, awalnya kita bertiga mau liburan setelah ujian semester, tapi bingung mau kemana. Nggak taunya ketemu Pak Arman di kantin. Dia merekomendasikan Rinjani, tapi gara-gara si anjing kurap ini, jadinya kita ke sini deh. Hus, enak aja lu, Sap. Ini kan kesepakatan kita bertiga. Udah. Oh iya, kabar Arman gimana? Udah jadi apa dia? Udah setahun jadi dosen, Kak. Ngajar mata kuliah apa dia? Satu tim sama Pak Mohan, sama-sama ngajar pengantar ilmu hukum. Oh, Pak Mohan belum pensiun? Belum, tapi ini tahun terakhir dia ngajar. Kalian dikasih nilai apa untuk mata kuliah Pak Mohan? D.
Tapi cuma aku yang gak ngulang karena IPK-nya udah cukup 3. Kan syarat untuk lulus minimal D-nya 2. Lo enak Win, nilai D lo cuma 1. Lah gue sama si Sapi nilai D-nya balapan sama nilai C. Jadi kalian belum ada yang wisuda ya? Akhir tahun ini targetnya, pokoknya setelah turun dari gunung ini kita mau fokus skripsi. Sekedar saran aja sih, skripsi tuh nggak bisa ditargetin. Mahasiswa yang cepet tamat tuh biasanya ngerjain skripsinya nggak peduli sama target. Pokoknya dikerjain aja karena target itu ekspektasi bukan realita. Kebanyakan mahasiswa itu belum ada mental. Saat harapannya nggak sesuai kenyataan, ada mahasiswa yang marah sama dosen, bencilah, menghujatlah, malah ada yang nyumpahin dosen. Padahal itu bukan salah dosen, tapi mahasiswanya sendiri yang nggak bisa nerima kenyataan waktu dapat kesulitan. Ya emang bener sih senior, tapi bukannya tugas dosen tuh selain ngasih ilmu juga ngasih kemudahan ke mahasiswa. Kata siapa kemudahan? Kemudahan tuh cuma harapan buat orang-orang yang lemah. Asal kalian tahu aja ya, dunia kerja itu jauh lebih sulit. Kita bakal ngadepin macam-macam penolakan, diabaikan, gak dihargai. Makanya kita dikuliahkan oleh orang tua biar bisa ngadepin itu. Coba bandingin sama orang-orang yang tamatan SD atau tamatan SMA. Pasti pola pikirnya beda, apalagi tamatan kuliah. Intinya hidup ini bakal terlihat keras untuk orang-orang yang lembek. Bener kan kak? Betul banget. Jadi ya saranku kalau kalian mau cepat ngerjain skripsi, yang pertama harus kalian tanamkan itu nggak boleh mudah sakit hati sama dosen, karena itu hanya perasaan sesaat. Kedua, kalian nggak boleh menunda apa yang harus kalian kerjakan, karena itu sama aja nunda masa depan. Iya kak, makasih untuk sarannya. Senior, abis turun gunung mau kemana nih? Pulang lah. Emang kalian habis ini mau kemana? Ya belum tahu sih. Terserah Bang Igun aja ntar mau ngajak kemana. Loh, kalian gak langsung pulang? Ya enggak lah, soalnya kalau besok udah turun gunung kita masih ada waktu libur panjang. Karena kita nggak ngambil semester pendek lagi. Pasti Arman yang bikin kalian kenal sama Igun ya? Yaps, betul. Oh ya, kata Pak Arman, Kak Adi pernah ke Rinjani ya sama Bang Igun? Ya sekitar 5 tahun lalu. Aku kenal baik sama Igun karena udah sahabatan dari kecil. Dulu aku, Arman sama Igun rumahnya deketan. Tapi waktu Igun mau masuk SMP, dia sama keluarganya pindah ke sini. Setelah itu kami lama gak ketemu. Sampai satu hari Arman ngasih kabar kalau Igun mau ke Rinjani sama 2 orang temennya. Dengar kabar itu aku sama Arman jadi pengen ikut karena udah kangen berat lama gak ketemu. Temannya itu Jensen dan Jensen kan? Ya, tapi waktu itu mereka berdua bertolak pulang karena satu insiden. Senior pernah ketemu sama Jensen dan Jensen? Belum, emangnya kenapa? Untung Kak Ardi gak ketemu. Soalnya 2 kakak beradik itu aneh banget. Anehan mana sama cewek yang mancing di genangan air tadi? Cewek mancing? Maksud kalian cewek yang potongan rambutnya pendek kayak cowok itu ya? Senior ketemu juga? Iya, aku lihat sih di depan pos pendaftaran kemarin. Dia aneh banget mancing di genangan air. Lalu aku suruh Nisa buat nunggu di depan pos pendaftaran. Lalu tiba-tiba cewek itu deketin Nisa yang lagi nunggu sendirian di depan pos. Dia bilang perempuan yang beruntung sambil tersenyum gitu. Ya aku takut lah. Makanya aku langsung masuk ke pos dan tanya Bang Igun, "Itu siapa bang?" Bang Igun bilang itu bukan dia, tapi itu mereka. Aku yang ngerasa pacarku diganggu ya langsung keluar dong buat nyari itu cewek. Taunya udah ngilang entah kemana. Cewek itu juga ninggalin pesan buat kami. Hati-hati katanya bang. Cewek itu ngomong gitu Queen? Enggak, tuh cewek enggak ngomong. Dia cuma ninggalin pesan yang dia tulis di atas tanah sebelah tempat genangan air. Ya mungkin dia ngasih pesan ke kita biar hati-hati selama di perjalanan. Tapi entah kenapa aku ngerasa itu pesan khusus yang disampaikan buat aku deh.
Iya, aku juga ngerasa gitu. Perasaan kalian aja kali. Udah malam ini kita matikan api unggunnya yuk, terus tidur. Soalnya subuh nanti kita mau muncak kan. Subuh nanti siapa yang bangun lebih dulu wajib membangunkan yang lain, oke? Ketika malam pergi, langit yang gelap pun menjadi biru indah, memancarkan cahaya terang, seolah mengusir bintang-bintang yang berjaga. Bulan pun seakan mengundurkan diri saat melihat tanda matahari akan berlabuh di pelupuk langit. Subuh telah tiba, Saprian bangun. Udah subuh ya? Iya, nggak dengar apa? Alarm jam tangan udah bunyi. Mau makan dulu nggak? Nggak usah, ntar telat lagi muncaknya. Tapi masa kita muncak dengan perut kosong? Ya udah, bikin susu aja buat ganjel perut sampai turun dari puncak. Ya deh. Tetangga udah bangun belum? Udah dari tadi. Kalian udah bangun semua? Tinggal si anjing yang belum bangun. Kamu bangunin si anjing tuh. Jing, bangun, udah subuh nih. Apa sih Sap, gangguin mimpi gue aja. Emang mimpi apa lo barusan? Dikejar monyet, puas lo. Tetangga, kalian udah siap? Bentar lagi lagi buat susu nih. Susu kok dibuat? Maksud lo, Jing? Mesum aja otak lo ya. Jing, ini cewek gue ya. Jangan ngomong sembarangan lo. Tetangga sebelah masih akur, masih aman terkendali Tapi bentar lagi mau lempar-lemparan piring. Udah, jangan berhias. Yang bener tuh jangan berantem, bego. Tak lama kemudian mereka berlima keluar tenda. Semua persiapan udah di bawah. Udah. Itu Saprian kok bawa daypack, isinya apa? Tenang aja senior, ini ringan kok. Ya udah kalau gitu. Ini sekedar saran biar nggak bawa yang berat-berat karena trek kali ini jauh lebih sulit. Gak ada yang paling berat di sini kecuali dosa senior. Dosa lo kali Jing yang berat, kita enggak kok. Queen, minuman kita dijadiin dalam satu tas aja ya. Bagus juga tuh idemu setuju deh. Ingat, kita jaga headlamp masing-masing, jangan dilepas dalam keadaan apapun kecuali udah sampai di puncak, kalian paham? Hamba, gue serius. Iya kak, kita ngerti kok. Oke, kita atur formasi dulu sekarang. Saprian lo jaga Quinta di tengah, aku akan jaga Nisa di depan. Kamu Jing, karena nggak bawa pacar, nih pacarmu. Ardi melemparkan tas yang berisikan botol minum kepada Anjar. Rasain lo Jing. Ya udah, sebelum kita ke puncak, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kita tos yuk, sambil teriak puncak 3 kali sama-sama. Mereka membentuk lingkaran, kemudian mengulurkan tangan kanannya ke tengah lingkaran, lantas secara serempak berteriak puncak 3 kali. Mereka memulai pendakian ke puncak tertinggi di Pulau Sumatera, bahu-membahu tarik-menarik dan berteriak satu sama lain untuk memastikan apakah tim masih dalam kondisi aman. Tak terasa 1 jam telah berlalu. Istirahat juga akhirnya. Kita istirahat aja dulu. Kita udah sampai mana senior? Tunggu Yuda habis ini puncak. Woi Jing, cepetan kita mau minum nih. Sepertinya tuh anak kelelahan. Tuh anjing bukannya kelelahan tapi hampir ketiduran waktu di batu gantung. Jing cepetan nanti kita tinggal loh. Mau foto-foto di Tugu Yuda nggak? Ayo kita foto dulu yuk. Enggak, gue mau minum dulu. Mau minum masih lama, lihat tuh si anjing masih jauh. Berarti setelah ini kita harus ubah formasi. Kita taruh Anjar di nomor urut 2 di belakangku, biar Nisa dan Quinta di nomor 3 dan 4. Iya, boleh. Jadi habis ini gue yang jadi sweeper. Kalau aku yang jadi sweeper, terus yang jadi leader siapa? Kak mau nanya,
Kenapa ini dikasih nama Tugu Yuda? Karena dulu ada orang namanya Yuda hilang di sini. Hilang gimana? Ya, yang gue tahu sih, dulu dia hilang di sini karena tertutup kabut waktu turun dari puncak Kerinci. Sampai sekarang gak ada yang bisa menemukan jasadnya. Kak Ardi tahu cerita itu dari mana? Waktu pertama kali ndaki ke sini diceritain sama ayahnya Igun. Gak kuat lagi gue. Sabar Jing, bentar lagi puncak tuh. Bukan itu, Sap. Terus kenapa? Gak kuat lagi gue. Iya, gak kuat kenapa? Mau boker gue. Mati aja loh. Jangan gitu dong. Kalau ada temen lagi kesusahan, baiknya kita syukuri. Sumpah senior, gak kuat lagi gue. Ya udah, bawa bayonet di pinggang lo, terus pergi ke sana ke arah bebatuan dekat jurang. Tas yang lo bawa tinggalin aja, ntar aku yang bawa. Gue bawa 1 botol minum ya. Si anjing haus nih ye. Bukan buat minum, goblok. Terus buat apa? Buat cebok. Jijik benar gue dengarnya. Udah, boker dulu sana. Mana kentut lu bau banget lagi. Emang ada kentut yang wangi? Dengan bayonet yang dibawanya, Anjar pun pergi mengikuti petunjuk Ardi. Ke arah bebatuan, ia pun menggali lubang seperti anjing pada umumnya. Terdengar suara mengagetkan di telinga Saprian dan kawan-kawan yang sedang menunggu di tebing Tugu Yuda. Sumpah gak enak banget dengar suara mencret si anjing. Makanya Queen jangan dibayangin, biar gak mual. Itu contohnya. Contoh apa kak? Contoh orang yang terkena serangan fajar. Pukul 5:30 pagi, mereka masih menunggu si anjing menyelesaikan hajatnya. Cepet anjing, takutnya kita gak dapat sunrise nih. Leganya. Iya, sabar, bentar lagi kelar. Apa kita tinggal aja ya si anjing? Ntar suruh nyusul aja sendiri. Janganlah, kita berangkat sama-sama berarti kita ke puncaknya juga harus sama-sama. Iya Queen, sabar aja. Paling juga 10 menit lagi. Oke deh kalau gitu. Kamu ngapain? Meditasi. Buat apaan? Cari ketenangan. Alah, bilang aja lo lagi nahan boker kan? Takut boker nih. Jangan boker dong, ntar malu-maluin kayak si anjing. Yang malu-maluin tuh bukan ketahuan boker, tapi ketahuan korupsi. Nah, tuh si anjing udah, kita lanjut yuk. Sapi, kamu di belakang ya, biar si anjing di belakangku. Nah, itu baru adil. Seneng lo lihat cowok gue terakhiran. Inilah yang pepatah katakan, boker membawa berkah. Di mana-mana boker itu bau jing, bukan berkah. Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati tanjakan terakhir, rintangan terakhir yang selalu dilewati oleh pendaki manapun sebelum mencapai atap Sumatera. 30 menit kemudian, Ardi dan Anjar memutuskan berhenti sejenak. Hembusan nafas Anjar terdengar kelelahan, ia menjulurkan lidahnya layaknya anjing kelaparan. Udah kayak anjing aja lu, julurin lidah kayak gitu. Capek senior. Yaudah minum dulu. Thank you senior. Jing, jangan habisin. Makanya cepetan sini. Quinta dan Nisa mempercepat langkah kaki mereka, dan mereka langsung mengambil air dari tangan Anjar. Sisain buat aku dong. Si sapi tumben jalan lambat, padahal tadi kencang banget jalannya. Mungkin tuh anak kena serangan fajar susulan kali. Kayaknya udah deket deh puncaknya. Mau paling depan Jing? Pastinya. Boleh, tapi tunggu si sapi sampai sini ya. Woi Sap, jangan boker dulu, udah deket nih. Iya Jing, ini juga udah gue tahan. Astaga, mau boker beneran rupanya. Apa yang gue bilang, boker bisa nular. Bukannya tadi kamu bilang boker membawa berkah Jing? Ya itu sih tadi, kalau sekarang boker bisa nular. Yang bener itu, boker bisa melegakan. Nah itu baru tepat.
Mana ada orang nahan boker hidupnya enak. Harta aja nggak enak kalau ditahan, apalagi boker. Maksud senior? Masih nggak pinter juga nih anjing. Ya maksudnya sama-sama wajib dikeluarin. Harta itu sama kayak kotoran, sama-sama akan jadi penyakit kalau nggak dikeluarin. Bayangin aja deh, kalau nggak boker-boker pasti jadi penyakit kan. Sama kayak harta, kalau ditumpuk terus tanpa dikeluarin bakal jadi penyakit bagi pemiliknya. Lebih tepatnya penyakit hati. Intinya semakin orang itu numpukin harta, semakin dia takut miskin. Bener kan kak? Nah itu baru cerdas. Saprian yang baru tiba tampak terengah-engah, wajahnya tampak memerah. Bagi minumnya dong. Jangan lama-lama Sap, gue udah gak sabar nih lihat puncaknya. Oke, ayo let's go. Waktunya menggapai puncak. Beberapa saat kemudian mereka sampai di puncak. Terlihatlah pemandangan yang sangat indah. Wah, pemandangannya keren banget. Hei, kita udah sampai di puncak nih. Ya Tuhan, indah sekali ciptaanmu. Nisa bersujud dan menangis setibanya di puncak Kerinci, sementara Saprian dan Quinta masih tertati-tati berdua. Ntar kita turunnya terakhiran ya. Ada yang mau aku omongin? Sampai di puncak aja belum udah ngomongin turun. Aku serius. Iya. Sa, fotoin gue dong. Ya udah, mana kameranya? Ya pakai kamera DSLR dulu lah. HP gue di body packnya si Sapi. Lah, aku nanya soal kamera dijawab HP. Ya kan di HP gue juga ada kameranya. Jadi buat foto kalian semua pakai kamera HP? Soalnya kita berangkat dadakan, jadi nggak sempat pinjam kamera. Terus kenapa HP-nya bisa ada di si Sapi? Karena HP kami digabung dalam satu body pack biar enak bawanya. 5 menit berselang, Quinta dan Saprian pun sampai di puncak. Aduh, kenapa harus keluar di sini sih? Makanya jangan banyak gerak. Udah keluar ya? Dikit. Kenapa tuh si Sapi? Tunggu, fotoin gue lagi. Teriak Anjar yang sempat berpose keren di pelang bertuliskan puncak Kerinci tetapi malah diabaikan Nisa. Masih bisa lo tahan? Enggak, Ojing. Pinjem bayonet dong. Gue mau buat lubang nih buat boker. Anjar memberikan bayonetnya pada Saprian yang langsung bergegas lari ke arah bebatuan. Tuh bayonet udah gak layak buat motong sayur lagi deh. Tenang aja, pisau di tenda kami masih steril kok. Mereka berempat pun berfoto secara bergantian di pelang bertuliskan puncak Kerinci, meninggalkan Saprian yang sedang sibuk mengurus hajatnya. Tak lama waktu berselang, Ardi berkata pada Quinta dan Anjar, kalian berdua tetap di sini ya. Aku mau ngomong sesuatu sama Nisa. Emang mau ngomong apa sih kak? Lihat aja ntar. Gue yakin senior pasti mau nembak Nisa. Mereka kan udah jadian, Jing. Oh iya ya. Ardi pun berjalan mendekati Nisa yang sedang asik memotret kawah Kerinci. Sa, bisa minta waktunya sebentar gak? Ada yang mau aku omongin. Ngomong apa, Di? Nisa, demi Tuhan, seandainya kamu malaikat sekalipun akan kupotong sayapmu agar kamu merasakan dinginnya gunung Kerinci ini bersamaku. Sekalipun badai hujan datang menerpa, percayalah, itu semua akan berakhir ketika cinta kita bersemi di sini. Aku ingin menua bersamamu. Aku ingin kamu menjadi ibu dari anak-anakku. Karena itu, aku akan membuktikannya dengan melamarmu di puncak ini. Ini ada cincin di hadapanmu kalau kamu menerima lamaranku. Pakaikanlah satu cincin ini di jari manisku, dan begitu pun juga aku. Akan kupasangkan satunya lagi di jari manismu. Kalau kamu menolakku, kamu boleh membuang cincin ini ke kawah itu, dan aku anggap ini tidak pernah terjadi. Apapun keputusanmu, tidak akan mengubah kebersamaan yang sudah kita rajut selama ini. Nisa,
Maukah kamu menerima lamaranku? Nisa terpana dan terdiam sesaat, tak menyangka dengan apa yang sudah Ardi katakan barusan. Iya Di, aku terima lamaran kamu. Yang dilamar siapa? Yang terharu siapa? Seenggaknya Kak Ardi lebih gentle daripada lu, Jing. Gue juga pernah ngelamar cewek kayak gitu ya. Di puncak mana? Di atas tandon air. Tiba-tiba, leganya, Saprian tampak berjalan ke arah Anjar dan Quinta. Telat lo, filmnya udah mau selesai tuh. Film apaan? Tuh, lihat sendiri. Mereka ngapain, Jing? Lo gak pernah nonton telenovela ya? Kamu kok tell me banget sih? Masa gak tahu? Itu tuh Kak Ardi lagi ngelamar si Nisa. Oh gitu, jadi lamarannya diterima nggak? Menurut lo? Ardi dan Nisa pun berjalan menghampiri Saprian and the gang. Selamat ya Sa. Seneng deh jadi saksi di acara lamaran kalian. Makasih ya Queen, aku juga nggak nyangka sebelumnya kalau Ardi bakal melakukan ini di Puncak Kerinci. Cie, yang baru lamaran, gue jadi iri dah. Iri sih iri, Jing, tapi bukan berarti lo harus ngerangkul gue. Jing, kalau belum ada pasangan, tuh Tiang masih jomblo loh. Kagak, gue udah bosan pacaran sama benda tumpul. Makanya cari pasangan. Oh ya, kalian masih mau foto-foto? Soalnya kita udah mau turun nih. Senior duluan aja turunnya, ntar kita nyusul kok. Ya enggak lah, barengan aja, kenapa sih? Soalnya si Sapi mau ngomong sesuatu sama Tuan Putrinya, makanya duluan aja. Ayo, mau ngelamar Quinta juga ya? Enggak, sumpah. Udahlah, kamu itu penipu gagal, Sap. Beneran, gue bukan mau ngelamar. Ya udah kalau gitu, tapi ntar ceritain ya kalau udah turun, kita tunggu di bawah loh. Setelah Ardi dan Nisa turun, Saprian and the gang masih berada di puncak melanjutkan berfoto-foto. Mereka tidak mau melewatkan momen tersebut. Momen yang sudah mereka rencanakan dan mereka nanti-nantikan. Momen yang mereka impikan selama perjalanan. Momen di mana mereka berdiri di dataran tertinggi di tanah Sumatera. 5 menit berselang setelah mereka puas mengambil setiap momen di puncak dan mengabadikannya dalam bentuk gambar yang tersimpan di masing-masing ponsel. Mereka bertiga memutuskan untuk beristirahat lebih lama lagi di batu besar dekat kawah Gunung Kerinci. Logistik utama yang tersimpan rapi di dalam daybag Saprian pun dibuka berisi makanan yang sengaja mereka beli untuk dimakan di puncak. Minumannya masih hangat nih. Makasih Tuan Putri. Saprian menyeruput minumannya diberikan oleh Tuan Putrinya. Ia pun mengunyah makanan ringan dengan nikmat tiada tara. Hari itu tidak hanya Saprian, tetapi Anjar dan Quinta pun merasakan momen yang tidak akan mereka lupakan. Menikmati pemandangan yang luar biasa, seakan mereka sedang menikmati sarapan di negeri langit yang dikelilingi awan-awan yang cerah juga indah. Cuaca saat itu benar-benar bersahabat dengan mereka. Hasil jerih payah mereka datang ke sini telah terbayar lunas. Selagi menikmati pemandangan cerah, Anjar menyenggol Saprian, mengingatkan bahwa mereka ada misi lain. Bukan hanya ke puncak, melainkan mempertanyakan seberapa besar cinta Quinta pada Saprian. Seberapa jauh hubungan mereka akan diperjuangkan nanti. Sekarang waktunya. Ikut aku sebentar yuk. Mau kemana? Udah ikut aja. Mereka berdua pun melangkah ke pinggir kawah. Sebenarnya aku udah lama mau ngomong ini sih, tapi sekaranglah waktu yang tepat. Mau ngomong apa? Udah 6 tahun lebih kita jadian. Kayaknya kalau gini terus kita gak bakal sampai ke pernikahan deh. Jadi kamu maunya gimana? Kamu harus pindah keyakinan setelah turun dari gunung ini. Mungkin dengan cara itu cinta kita bisa direstui. Ini harus kita lakukan karena kalau enggak, sampai kapanpun papa sama mama kamu gak bakal merestuin hubungan kita. Enggak, pokoknya gak mau. Kenapa bukan kamu aja yang pindah keyakinan? Kalau kita masih sama-sama egois, keras kepala dan gak ada yang mau ngalah, lebih baik kita mati di sini.
Mati? Maksudnya mau lompat dari kawah ini? Ya, dengan terpaksa harus kulakukan setelah melemparmu. Lah, terus gue gimana nih? Lo akan jadi saksinya, anjing. Enggak, gue nggak mau jadi saksi orang mati. Bukannya ini ide kita berdua? Iya emang, tapi skenarionya nggak sampai lo berdua mati. Jadi ini udah kalian rencanakan dari awal? Sorry Queen, gue kasihan banget lihat si sapi. Kayaknya dia tersiksa banget karena cintanya nggak direstui sama orang tua lo. Makanya gue kasih ide itu. Lo udah gila ya? Jadi lo yang nyuruh cowok gue buat maksa pindah keyakinan di puncak ini? Lah kok lo nampar gue sih? Asal lo tahu ya, hal ini nggak bakal terjadi kalau bukan atas keinginan cowok lo. Jadi sekarang pilih mana? Mau mati atau beda keyakinan? Kok kamu bisa sekasar ini sih? Akhirnya Awan pun bergerak seolah menjadi saksi bisu atas kejadian ini. Quinta yang berada dalam tekanan akhirnya menuruti permintaan kekasihnya untuk pindah keyakinan. Quinta yang sudah mengusap air matanya pun siap menjalani peribadatan orang yang berpindah keyakinan pada umumnya. Wih mantap, ini baru namanya cinta. Ya udah kita turun yuk. Ketika mereka bertiga menuruni puncak, tiba-tiba kabut tebal menutup jalur. Konsentrasi Quinta mulai hilang tanpa disangka. Ia tersandung batu dan jatuh berguling ke bawah. Pelipisnya berdarah akibat membentur batu. Quinta pun pingsan seketika. Anjar panik, Saprian pun tampak kalut. Ia tidak bisa menyadarkan kekasihnya. Akhirnya Saprian memutuskan menggendong Quinta hingga ke silter 3.